Halo guys, kali ini bertemu lagi dengan saya di Ngola, ngobrolin bola. Kali ini kita kedatangan tamu yaitu Mas Andre Oktaviansyah, atlet profesional dari tim Persebaya Surabaya dan juga sekaligus mantan timnas Indonesia ya. Oke, kita sapa dulu. Selamat datang Mas Andre Oktaviansyah. Halo Mas. Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Oke, Mas, kali ini mungkin dari kami ingin bertanya-tanya seputar sepak bola di masa sekarang dan juga perjalanan karir dari Mas Andre Oktaviansyah tersendiri. Oke, mungkin bisa kita mulai ya Mas ya. Boleh. Jadi ini pertanyaan pertama dari kami. Kalau boleh tahu ini sejak kapan Mas Andre menggeluti sepak bola? Mulai suka sama sepak bola itu sejak TK lah, umur 6 tahunan, 5-6 tahunan. Terus baru dimasukin SSB itu sama orang tua, sama ayah terutama umur 10 tahun. Ya, itu baru masuk sekolah sepak bola di Pelita Jaya. Oh, udah langsung di Pelita Jaya. Iya. Akademinya pro team ya. Iya, betul. Itu emang sudah didorong untuk menjadi pemain sepak bola apa dulu cuman mengikuti hobi aja? Nggak didorong sih, jadi emang keinginan sendiri gitu, keinginan sendiri. Tapi waktu itu sempet ditahan tuh nggak langsung dimasuki sebenarnya. Jadi kayak yang ditahan dulu karena ayah pengen lihat nih bener-bener nggak untuk ngikutin sepak bola gitu. Karena ayah takut aja untuk kayak pengen habis itu nanti nggak dilanjutin. Oh gitu. ya, kayak setengah-setengah nanggung ya. Betul. Jadi harus dipilih. Kalau emang sepak bola ya udah sekalian sepak bola aja. Iya, betul. Berarti cukup bagus dukungan dari orang tua juga ya. Alhamdulillah ya. Oke, lanjut nih. Ini mungkin banyak yang tidak tahu nih teman-teman. Nah, ini kenapa kok bisa dijuluki Andre Cobra itu seperti apa sih? Ceritanya itu Mas. Jadi udah banyak banget pertanyaan yang kayak gini tanya kenapa dijuluki Andre Cobra. Saya sendiri juga sebenarnya nggak tahu nih kenapa dijuluki Andre Cobra, karena waktu pas di timnas U16 itu ada teman saya namanya Dani, dia tuh tiba-tiba aja gitu manggil kayak Cobra gitu, Cobra kecil kayak gitu. Jadi kayak ya udahlah, maksudnya nggak mengganggu juga dengan panggilan itu, jadi sampai sekarang dipanggil ya itu aja Andre Cobra Jadinya Andre Cobra. Iya. Berarti nggak tahu nih kenapa kok bisa Cobra? Nggak ditanyain siapa Mas Dani itu waktu itu. Kenapa kok Cobra? Waktu itu dia bilang katanya lu sih mainnya matok-matok gitu, suka inin lawan dia bilang gitu. Suka ini ya, bola boleh lewat orangnya nggak boleh gitu. Jadi dipatok gitu, nggak boleh lewat. Betul. Oh, jadi gitu. Istilahnya Cobra itu di situ. Iya, betul. Dulu kan sampai komentator di TV juga sebut Andre Cobra juga. Bisa sampai tahu, semua orang tahu kan julukannya. Jadi Andre Cobra. Iya, jadi ciri khas lah itu. Ciri khas. Jadi bukan Andre Oktaviansyah saja, Andre Cobra yang Oke, ini Mas, ada lagi nih yang belum tahu nih. Ini Mas Andre ini sebenarnya berasal dari mana sih? Ceritanya dari isunya kan lahir di Depok. Padahal aslinya Padang. Nah, itu gimana itu? Iya, ini juga orang kalau nanya aslinya mana gitu. Ya aku jawabnya pasti Padang gitu. Tapi sebenarnya ini lahirnya di Bogor. Jadi orang tua tuh dari Padang waktu itu ngerantau dulu ke Bogor. Nah, di situ aku lahir, terus akhirnya pindah ke Depok sampai sekarang gitu. Makanya tiap kali ditanya aslinya mana, ya aku bilang aslinya Padang karena orang tua dua-duanya Padang. Oh, gitu. Jadi aslinya Padang ya, meskipun lahirnya di Bogor, akta kelahirannya di Bogor ya berarti ya. Tapi tinggalnya di Depok, tapi aslinya tetap Padang. Dan sekarang di Surabaya karena bermain di tim Surabaya. Ya. Oke. Terus ini mungkin di dunia timnas ya, timnas Indonesia dulu. Nah, mungkin ada kesan seperti apa sih waktu dulu masuk di timnas U16 sampai bisa menjuarai timnas U16 di kejuaraan Piala AFF? Iya, waktu itu nggak nyangka ya, karena
pas ikut seleksi itu kayak ya udah jalanin aja, terus ternyata masuk ke tahap selanjutnya sampai akhirnya masuk di skuad utama gitu waktu pas tim asuhannya Coach Fahri gitu. Iya. Sempat ya ikutin beberapa turnamen, menjuarai turnamen juga waktu itu sampai akhirnya pas yang ya menurut saya lumayan berkesan, maksudnya dengan menjuarai Piala AFF di kelompok umur di usia 16 tahun waktu itu gitu. Berarti itu awal mulanya Andre Cobra muncul mulai dari timnas U16 berarti itu ya. Betul. Udah mulai tenar. Tapi emang dulu bagus sih mainnya. Kelihatan banget kok. Di tengah itu kelihatan banget mainnya bagus. Emang suka matok juga sih. Jadi gak salah. Gak salah dipanggil Andre Cobra. Ternyata itu. Kirain itu mainnya kayak lincah gitu. Ternyata matuk ternyata. Oke nih, setelah dari timnas U16 lanjut ke timnas U19, betul. Lanjut ke timnas U19 waktu itu dilatih dengan Coach Sintayong. Iya, betul. Nah, mungkin bisa diceritain tuh perjalanannya waktu di U19 nih. Pasti banyak tuh. Pertama kali kan awal-awal dilatih oleh Coach Sintayong yang terkenal keras banget dan terkenal disiplin. Nah, mungkin bisa diceritain kejadian-kejadian waktu bersama timnas U19 berarti Coach Sintayong itu seperti apa itu Mas? Yang diingat? Ya apa ya, banyak terutama dapat pelajaran terutama tentang disiplin gitu, disiplin sebagai pemain seperti apa gitu, mengajarkan kayak kamu tuh kalau jadi pemain profesional harus seperti ini, terus nanti kalau misalnya kamu balik ke tim kamu harus nunjukin kalau kamu tuh kelasnya sudah beda gitu, jadi kayak jangan sampai di tim lagi tuh nanti jadi sama lagi dengan yang lain kayak gitu. Terus apa pola makan dan lain-lain sama aja sebenarnya, tapi disiplinnya beda sih, emang agak keras orangnya, tapi untuk pemain Indonesia itu keren banget ya. Contoh latihan yang paling berat dijalani waktu sama Sintayong? Waktu itu karena memang kan persiapan Piala Dunia, jadi mungkin lebih banyak fisik, kayak waktu itu pernah naik turun tangga, terus skipping 20-30 menit tuh nggak berhenti kayak gitu. Jadi emang ya keras dan untuk diri kita sendiri aja. Betul, gitu. Betul. Itu waktu skipping 30 menit kalau berhenti gimana? Diapain? Dijewer atau seperti apa waktu itu? Kalau berhenti itu ada kelas lagi nanti malamnya. Ada kelas lagi? Iya. Oh, berarti kelas tambahan. Overtime ya? Iya, karena betul. Sebelumnya belum bisa menyelesaikan gitu. Iya, benar. Wah, sampai segitunya ya. Keren sih. Mungkin ada kejadian apa nih yang lucu waktu di timnas U19? Kejadian lucu ya? Iya. Apa kejadian lucu? Mungkin Coach Sintayong ngapain, godain anak-anak atau seperti apa? Iya, Coach Sintayong itu sebenarnya kadang nggak yang segarang itu, kadang dia juga suka bercanda gitu, tapi bercanda emang ya suka ini aja, kadang lebih jahil aja gitu bercanda ya. Jadi paling kayak Sintayong tuh nggak seperti yang dilihat kayak ih galak nih, nggak. Nah, dia suka bercanda. Ya, tapi waktu di luar lapangan. Di luar lapangan ya. Betul. Kalau waktu latihan kan nggak mungkin bercanda dia. Serius dia. Serius banget. Tetap ya? Serius. Iya. Seriusnya tapi nggak kejem-kejem banget. Paling ya gitu disuruh overtime gitu ya. Iya. Pernah gak sih dilatih Coach Sintayong itu sampai pingsan, ada yang pingsan atau sampai ada yang muntah-muntah gitu waktu itu? Waktu itu kayaknya pernah ada kejadian waktu pas kita TC di Kroasia. Waktu itu ada satu pemain kayaknya mungkin dengan cuacanya, terus emang latihannya agak berat juga. Jadi sempat kayak yang waktu itu bilang kayak pingsan atau kayak kurangan oksigen gitu. Akhirnya sempat jatuh, terus tapi anak-anak tetap lanjutin, cuman dia aja waktu itu. Kalau muntah pernah juga waktu itu, pernah ada beberapa pemain sampai muntah-muntah ya. Oke. Mungkin dari sisi Mas Andre ini gimana nih melihat pelatih Coach Sintayong itu seperti apa? Kalau dibandingkan dengan pelatih lokal ya, mungkin seperti apa dari sudut pandang Mas Andre? Kalau dari sudut pandang ya
sebenarnya sama, cuman bedanya memang disiplinnya dan latihannya itu lebih keras aja sih gitu. Karena Coach Sintayong mungkin kan beda kultur ya, beda ini juga. Iya. Jadi di situ aja sih disiplinnya emang agak beda aja gitu untuk sama pelatih yang lain gitu. Iya. Waktu itu sama Coach Sintayong berapa waktunya latihan berapa bulan sih? Waktu di U19 itu? Lumayan lama waktu itu persiapannya ya, kayak hampir 5 bulanan kalau nggak salah. Soalnya kan dari Jakarta terus kita tesnya di Kroasia, habis itu tesnya lagi di Spanyol waktu itu. Jadi lumayan lama lah, sekitaran segitu. Aku juga lupa kayaknya. Mungkin ini waktu TC itu ada gak sih pemain yang dipulangkan karena nggak disiplin atau karena nggak mematuhi peraturan, itu ada gak sih kayak gitu? Waktu itu pernah ada kejadian, cuman di Jakarta ya waktu itu. Jadi nggak usah sebutin lah namanya. Iya, jadi kayak ada pemain yang telat datang latihan gitu karena ketiduran, nggak tahu ya, karena ketiduran. Terus akhirnya ya udah dia nggak ikut berangkat tahap selanjutnya, maksudnya untuk tes selanjutnya waktu itu di Kroasia. Jadi Coach Sintayong itu paling mulai pemain karena satu cedera dan indisipliner sih. Indisipliner. Betul. Berarti nggak main-main, entah siapapun ya. Iya, siapapun. Meskipun mainnya bagus apapun, kalau dia nggak disiplin, nggak sesuai dengan yang diinginkan, udah langsung pulangin. Wah, keren sih. Berarti Coach Sintayong tipikal orang yang menciptakan pemain. Betul, ya? menciptakan pemain. Menciptakan pemain pro. Berarti keren tuh, ilmunya harus segera diserap itu mumpung masih di Indonesia ya. Betul. Masih dikontrak ini sampai 2027. Oke. Terus ini nih, kita lanjut ke tim ya, tim Persebaya. Nah, waktu di Persebaya itu sejak kapan sih dikontrak sama Persebaya? Waktu itu 2023. Ya, 2022-2023. Itu udah dikontrak sama Persebaya? Iya, betul. Awal kontrak Persebaya 2022-2023. Oke. Kemudian di Persebaya sekarang mungkin apa sih yang bikin Mas Andre mau bergabung di Persebaya? Yang pertama karena supporternya ya, waktu pas ada penawaran itu tuh kayak ngelihat supporter Persebaya tuh rame itu kan. Sebagai pemain kan ya terutama ada supporter supaya kita bisa nunjukin kemampuan kita. Kalau kita nggak ada supporter kan percuma kita nunjukin skill, nggak dilihat orang. Benar. Gitu kan. Jadi yang pertama ya karena supporter juga, dan ya emang pengen keluar dari zona nyaman kan. Waktu itu kan di Persikabo kan dekat rumah. Iya. Jadi pengen coba tantangan baru aja. Gimana perasaannya ketika sudah bersama Persebaya? Insecure kah, apa langsung mentalnya langsung tinggi, pengen nunjukin atau seperti apa itu? Yang awal pasti pengen nunjukin gitu, karena waktu itu kan sebelumnya masih ada senior kayak Alwi, terus Hidayat yang satu posisi gitu kan, terus pasti asing juga. Jadi kayak pengen nunjukin gitu kalau saya ini dikontrak bener-bener karena emang punya skill, dan emang ya Persebaya nggak salah itu untuk kontrak gitu, untuk kontrak saya kayak gitu. Keren sih. Tapi nggak salah target ini ya Persebaya. Udah cocok ini. Karena kan ya memang pemain muda kan, masih terus berkembang, masih jangka panjang. Betul. Betul sih. Terus ini yang paling baru banget nih. Ini sempat ada kejadian viral ini dari Mas Andre. Udah beredar di mana-mana Mas Andre melakukan pelanggaran cukup keras nih. Yang dilihat di video kan seperti mau nonjok ini. Betul. Mungkin bisa diklarifikasi atau mungkin bisa diceritakan seperti apa sih sebenarnya gitu. Apa ya? Ini jadi ceritanya lucu tapi bodoh gimana? Jadi kayak karena itu kan teman di rumah ya, teman di rumah biasanya kalau libur liga pun latihan bareng gitu. Jadi
pas itu pikiran saya tuh kayak biasa mau bercanda aja tuh, kayak dia kan ngalangin menutup kan. Terus kayak saya yang mau kayak ngapain sih nutup gue mau lari gitu, mau ngejar bola. Jadi kayak toyol gitu aja ya. Jadi kayak, minggir lu, minggir. Jadi emang kelihatannya kayak nonjok padahal ya enggak. Maksudnya cuma kayak mau ini ya. Untuk ngapain geser-geser gitu loh kayak gitu sebenarnya. Tapi ya nggak apa-apa. Ini kan dunia sepak bola, terus netizen, sosial media, oke. Dan terima kasih untuk maksudnya banyak masukan juga, banyak ya normal lah. Normal ya. Padahal setelah itu aman-aman aja ya. Aman, langsung minta maaf. Langsung minta maaf dan ya bercanda seperti biasa ya. Iya. Pasti itu Mas Adri langsung diajakin tuh paling sama salah sendiri lu. Betul, sama satu tim langsung kayak ngapain sih gitu. Padahal nggak ada masalah. Betul. Ya memang gitu sih, emang kalau netizen tuh emang suka membesarkan apa yang dilihat dari satu sisi sih. Padahal sebenarnya nggak ada masalah. Iya. Aduh, sampai dibilangin gini, waduh itu pemain gimana sih? Udah tahu ada VAR, gini masih gini. Mereka nggak tahu padahal niatnya bercanda, cuman keliru aja bercandanya. Betul. Salah. Harusnya waktu latihan, boleh. Itu waktu pertandingan gitu loh. Betul. Mungkin itu sih. Lucu banget sih tapi itu. Oke, ini waktu bermain sepak bola nih. Ini dari Mas Andre mungkin ada momen paling menegangkan selama bermain sepak bola itu seperti apa? Atau apa pengalamannya? Banyak sih, banyak menegangkan, tapi satu aja waktu pas mau juara AFF itu yang pas adu penalti lawan Thailand, karena waktu pas di full time itu kan kita sempat unggul, habis itu kan kebobolan. Jadi pas penalti itu sempat tegang karena kan saya kan digantiin juga kan, digantiin terus pas lihat yang lain dampaknya itu kayak itu tegang banget. Itu momen yang paling menegangkan. Menegangkan ya. Betul. Oh karena, aduh ini yang menentukan adu penalti. Betul. Nih. Apalagi di kandang sendiri kan waktu itu. Tapi mental anak-anak gimana? Masih oke apa yakin apa udah insecure mereka itu? Kalau yang di bench beberapa sih ya tetap ya maksudnya tegang, tapi pas tanya sama yang penendangnya sih ya ada yang pede, penendang pertama pede, terus maksudnya yang ke bawahnya tuh kayaknya dia agak kurang percaya, tapi kan kurang gitu. Iya. Tapi beruntungnya masih beruntungnya waktu itu Nando keren. Oh iya, Nando keren ya. Nando keren. U16 waktu itu save penalti. Kelompok umur 16 sampai senior sampai sekarang dia selangkanan. Bruce Lee. Emang top dia. Berarti bisa dibilang MVP-nya Nando ini. Nando ya. Nando. Oh, keren sih. Gak apa-apa Nando, semangat. Habis ini nyaingin Mr. Pais. Oke. Ada nih. Mungkin momen lucu nih waktu bermain sepak bola. Ada gak sih? Momen lucu? Iya, waktu latihan atau waktu main. Kayak Mas Andri lihat, itu orang ngapain sih gini-gini. Atau seperti apa. Ada orang aneh mungkin. Momen lucu. Oh, ada waktu itu 16 kita kayak enggak punya sih, kayak waktu itu aku, Randy, Ziko itu pernah kayak botak bareng gitu. kayak pernah botak bareng waktu itu. Oh, kayak Nazar ya, bikin Nazar gitu. Iya, kayak bikin Nazar benar. Waktu pas kualifikasi Asia waktu itu kayaknya. Waktu pas main di Malaysia. Gundul semua itu. Iya. Bertiga sih, aku, Randy, Ziko. Itu rambutnya hampir sama bentuknya. itu boleh dikirim kan nanti? Boleh kirim ya fotonya? Boleh. Nanti aku cari ke Mas. Nanti kita lihat seperti apa Mas di waktu gundul ya. Oke. Ini lagi nih ada. Mungkin Mas Andre punya ritual khusus nggak sih sebelum bertanding sepak bola itu? Ada banyak. Apa nih ritual yang harus ada? Ritual yang harus ada. Ini sih paling nonton ini video pemain idola aja. Oh, nonton video. Iya, kayak maksudnya pemain idola terus dengan posisi yang sama gitu. Jadi nonton itu supaya nambah percaya diri sih gitu, Mas. Oh, kayak diingat-ingat ya waktu main di tengah itu. Oh,
kayak gini, nanti mainnya kayak Betul, gini. Betul, iya. Habis bola di sini, passing ke sini, udah tahu posisi. Jadi kayak lebih pede aja maksudnya untuk gitu, udah tahu posisinya. Gitu. Ritual khususnya gitu sih sebenarnya. Bener ya. Jadi pengingat ya. Jadi mungkin ketika di posisi sebelah kanan udah tahu nih mau lari kemana, bola kemana, udah tahu gitu. Betul. Ya. Benar. Gitu. Bagus sih. Nge-review video ini waktu pertandingan. Nah, ngomong-ngomong soal idola, ini siapa idola sepak bola dari Mas Andri ini? Kalau untuk role model kayaknya beberapa hampir banyak ya sama kayak Ronaldo sih. Ronaldo. Iya, Cristiano Ronaldo paling utama ya. Iya. Enggak Messi ya? Kalau untuk role model ya, maksudnya kayak untuk role model gitu dengan cara dia hidupnya di luar dan di dalam lapangan tuh oke, iya. Tapi nggak tahu kalau Messi gimana, kan nggak pernah kelihatan juga. Iya sih. Katanya Messi kan bakat. Iya, bakat alam bakat kan. alam. Betul. Kalau Ronaldo kan bayi latihan. Bayi latihan dengan kerja kerasnya itu akhirnya hasilnya seperti itu. Memang beda ya caranya. Oke. Mungkin ini Mas Andre ini bakalan tetap di Persebaya atau pindah di tim lain? Jika ada tawaran dari tim lain, mungkin dari segi kontraknya lebih besar ya. Nah, atau seperti apa rencananya Mas Andre? Atau mau loyalitas di Persebaya? Pertanyaan sulit nih kayaknya ini. Kalau untuk apa ya, maksudnya kalau emang sekarang ini emang masih pengennya sih tetap di Persebaya gitu. Emang kalau masih nanti perpanjangan kontrak lagi ya semoga diperpanjang lah kontraknya Persebaya. Kita tolong. Enggak, ya pokoknya intinya masih seneng karena ya itu ya aku bilang tadi supporternya, karena ya normal ya dalam sepak bola, misalnya kita main jelek, kita dihujat, terus kita main bagus ya dipuji kita, artinya yang penting supporter tetap ngedukung gitu. Jadi enggak yang gimana intinya cuman satu ya, karena supporternya banyak terus fanatik sepak bolanya oke gitu. Jadi itu yang bikin ya semoga diperpanjang lah di Persebaya. Oke. Berarti ini udah termasuk loyalitas banget sama Persebaya ini. Jadi berarti manajemennya ini harus kontrak lagi nih. Mungkin harapannya agak naikin dikit lah. Udah kan pemain muda kan berproses, siapa tahu kan makin bagus. Amin, betul. Gitu, beranjak ke senior kan. Iya. Habis ini dipanggil timnas, siapa tahu. Amin. Sintayong melihat Andre Cobra yang Sukamar cocok nih buat petarung. Kayak gitu ya. Oke. Nah, ini nih kabarnya dulu sempat pernah cedera itu. Nah, itu gimana ceritanya ketika cedera terus kemudian semangat untuk pulihnya itu gimana itu? Bisa di-share ke teman-teman mungkin. Iya, jadi waktu pas 2020 2021 itu sempat ada ini kan kayak bukan event apa ya? Kayak Garuda Select namanya waktu itu, yang pemain itu kan abis juara terus main timnas U16 itu banyak yang ke Garuda Select berangkat ke sana untuk cari ilmu gitu lah. Jadi di pertengahan itu kena cedera meniskus lutut. Di Inggris, jadi awalnya itu kayak syuting, terus kaki kiri syuting, terus kaki yang kanannya ini nggak ngikut, jadi kayak ketahan gitu, jadi cuman badannya yang muter. Iya. Jadi follow through-nya ya. Iya, terus kejadian operasi di sana, terus ya pemulihannya lumayan lama lah, dan semangat sempet down karena cedera itu benar. Terus vakum berapa bulan itu? Hampir setahun. Hampir setahun. Iya. Itu nggak megang bola sama sekali, atau cuma mungkin pemulihan sedikit jogging gitu, apa nggak boleh, harus istirahat? Harus istirahat. Itu 9 bulan itu istirahat, cuman kayak pemulihan fokus di lutut. Terus baru 10-11 ya 3 bulannya baru back to lapangan lagi gitu. Baru ini ya latihan strength lagi ya. Betul ya. Baru kayak rasain feel lapangan. Gitu. Oke. Tapi menurut Mas Andre setelah itu apakah kualitas bermainnya Mas Andre merasa turun atau gimana tuh setelah terjadi itu? Kalau saya sendiri
ada sih sedikit namanya, maksudnya bukan trauma ya, kayak emang agak beda aja gitu kalau yang habis dari cedera. Nggak performanya nggak yang kayak sebelumnya gitu. Karena kan emang orang yang kena cedera tuh spesial ya. Jadi kayak dia tuh harus lebih hati-hati lagi. Lebih hati-hati dan lebih apa ya, kerja keras itu harus lebih lagi karena supaya nggak terjadi lagi gitu. Benar-benar. Keren sih. 9 bulan ya, rest ya. Iya. Nggak latihan itu pasti, aduh, itu stres banget sebenarnya. Stres banget. Mau kembali ke keadaan yang fit itu susah. Betul. Karena 9 bulan tuh cukup lama ya. Iya, ya. Lama. Belum yang paling parah latihan fisik ya. Iya, fisiknya tuh balik fisiknya 3 bulan. Mulai lagi itu. Aduh. Oke. Mungkin lagi nih. Aku pengen tahu apa sih yang diingat-ingat dari Mas Andre dari coach timnas Indonesia sekarang, Coach Sintayong. Pesan dan kesan yang pernah disampaikan Coach Sintayong itu apa yang diingat dari beliau? Iya, yang paling diingat ya itu tadi yang aku bilangin, masalah disiplin sama ya itu, kalau misalnya kamu balik ke tim kayak kamu tuh harusnya lebih gitu, tunjukin kalau kamu itu di timnas tuh emang layak, maksudnya kayak beda dari teman-teman yang lain gitu. Jadi kamu harus jadi contoh bagi pemain yang lain tuh, oh ternyata pemain timnas tuh harus kayak gini ya gitu. Jadi ada gambaran untuk pemain lainnya gitu. Jangan kitanya malah ngikut balik lagi sama teman-teman, maksudnya kualitasnya maksudnya gitu. Kan dari disiplinnya juga dilihat. Mungkin dari dasarnya dulu kayak misal persiapan mau latihan udah siap duluan. Betul. Ya. Kayak gitu ya. Kan biasanya kan kalau lokal kan males-males, baru mau 5 menit baru mau datang gitu. Iya, intinya kayak gitu sih. Oke. Terus ini nih. Apa nih rencana Mas Andre untuk 5 tahun ke depan? 5 tahun ke depan? Iya. Rencana 5 tahun ke depan, ya insya Allah masih aktif di dunia bola, terus mau lanjutin usahanya orang tua, nasi padang, jualan nasi padang. Iya, usaha nasi padang. Nasi padang apa nanti rencananya namanya? Nasi padang udah ada, namanya Andre Caniago. Oh, Andre Caniago. Rumah makan Andre Caniago ya. Di mana itu? Di Padang? Enggak di sawah, di dekat rumah kok, di Depok. Oh, di Depok. Oh, habis ini buka di Surabaya. Amin. Iya, terus apa ya? Nikah kalau ada jodohnya. Oh, udah nikah kalau udah jodohnya. Iya. Target umur berapa tuh? Target ya. Iya, kan target. Kalau ada jodohnya 25 lah. 25 targetnya ya. Oke. Sebelum 25, oke. Kalau jodoh? Fokus dulu ya. Iya. 25 aja. Oke lah. Jangan lupa diundang ya. Siap. Oke. Satu lagi nih Mas, terakhir mungkin Mas Andre itu ada gak sih pendapat Mas Andre untuk sepak bola sekarang yang banyak naturalisasi pemain diaspora kayak gitu, seperti apa sih pendapat dari Mas Andre? Apa ya, aku nggak mau terlalu banyak ini aja, yang penting timnas Indonesia sekarang lebih baik lagi lah gitu, maksudnya sudah jauh lebih baik dari sebelum-sebelumnya gitu. Yang penting kalau aku sebagai pemain lokal ya udah serahin gimana yang ngurus timnasnya itu aja, maksudnya kayak udah kalau emang banyak naturalisasinya selagi bagus, it's okay kan, yang bangga juga, maksudnya kan memang selalu ada pro kontra, nggak mungkin menyukai semua. Kalau naturalisasi oh iya ya udah yang penting Indonesia bagus kan, enggak. Jadi yang penting kalau aku sendiri sih oke aja gitu, aman-aman aja. Yang penting 100% bela timnas Indonesia, bela nama negara. Betul. Ya. Oke. Siapapun pemainnya bebas. Yang penting tetap fight. Betul. Mau belajar. Betul. Mungkin itu saja Mas Andre dari saya. Thank you ceritanya, pengalamannya terkait sepak bola, dunia sepak bola ya. Masa lalu hingga masa sekarang. Oke, teman-teman, mungkin itu saja ya
cerita ngobrolin bolanya bersama Mas Andre Cobra dari tim Persebaya Surabaya. Oke, sampai ketemu lagi di Ngola dengan tamu undangan yang lainnya. See you.